Di sini saya akan menjelaskan mengenai respectful. Dalam konseling, respectful secara langsung menunjukkan bahwa konselor menghargai martabat konseli sebagai manusia. Konselor menerima kenyataan bahwa setiap konseli mempunyai hak untuk memilih sendiri, memiliki kebebasan, kemauan, dan membuat keputusan sendiri. Berikut ini adalah faktor-faktor spesifik yang menjadi kerangka dari respectful. Yang pertama yaitu huruf R. Huruf R menunjukkan bahwa identitas religius. Identitas religius berfokus pada cara individu mengidentifikasi diri dengan agama yang mapan atau memiliki kepercayaan tentang pengalaman luar biasa yang melampaui batas-batas dunia yang sepenuhnya objektif, yang secara empiris dipersepsikan yang menandai pemikiran barat modern dan psikologis. Dalam proses konseling, konselor perlu memperhatikan tentang yang pertama, apakah klien memiliki identitas ini? Seberapa jauh faktor tersebut berpengaruh terhadap sikap, tingkah laku, dan pengalaman hidupnya. Yang kedua, apakah konselor sudah memiliki keyakinan beragama yang kokoh? Karena kualitas religius dirinya sangat berpengaruh kepada keberhasilan konseling. Selanjutnya yaitu huruf E, di mana menunjukkan etnik. Multikulturalisme merujuk kepada kekuatan dalam konseling dan psikologi. Hal ini berpengaruh pada konselor dalam memandang klien yang datang dari berbagai latar belakang budaya yang beragam, serta menentukan strategi konseling dalam rangka membantu perkembangan mental dan perasaan nyaman klien. Aspek ini menegaskan bahwa konselor perlu memperhatikan latar belakang budaya, ras, dan etnik dari klien tersebut. Selanjutnya yaitu huruf S, mengenai identitas seksual. Identitas seksual di sini memiliki makna yang sangat luas, yaitu meliputi aspek-aspek identitas gender, peran-peran gender, dan orientasi seksual. Identitas gender dipengaruhi oleh peran-peran khusus yang harus dimainkan oleh pria atau wanita dalam suatu budaya tertentu. Di luar identitas dan peran gender, identitas seorang juga dipengaruhi oleh orientasi seksualnya, di mana orientasi seksual dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu biseksual, merujuk kepada orang-orang yang memiliki minat seksual rangkap terhadap pria dan wanita. Yang kedua, heteroseksual, merujuk kepada orang-orang yang orientasi seksualnya ditunjukkan pada lawan jenisnya. Dan yang ketiga, homoseksual, digunakan untuk mengidentifikasi individu yang orientasi seksualnya ditujukan pada jenis kelamin yang sama. Selanjutnya yaitu huruf P, di mana huruf P menunjukkan kematangan psikologis. Dalam aspek kematangan psikologis, klien yang datang pada konselor dapat dikategorikan kepada klien yang matang dan tidak matang. Klien yang aspek psikologisnya matang dapat digambarkan sebagai individu yang dapat mendiskusikan masalah yang dialaminya, serta memiliki kesadaran yang tinggi dan memiliki interpersonal yang luas. Dengan demikian, konselor perlu menilai kematangan psikologis dirinya karena proses konseling akan gagal atau rusak. Dalam hal inilah diperlunya konselor untuk senantiasa berintrospeksi atau self-evaluation. Selanjutnya yaitu huruf E. Huruf E menunjukkan latar belakang ekonomi atau status sosial ekonomi. Dalam hal ini, pengaruh aspek multidimensi klien terhadap perkembangan mereka, praktisi kesehatan mental,
perlu memperhatikan cara faktor ini untuk berkontribusi pada kekuatan individu yang teridentifikasi dan mengungkapkan masalah dalam pengaturan konseling langsung. Namun, karena kemiskinan jelas memiliki efek fisik dan psikologis yang merugikan pada kehidupan jutaan orang, penting bagi konselor untuk menggunakan keterampilan advokasi mereka untuk mendukung berbagai perubahan ekologis yang sengaja dirancang untuk memberantas masalah yang dialami oleh orang miskin secara rutin dalam kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu huruf C. Huruf C menunjukkan tantangan kronologis. Dalam hal ini, konselor perlu memahami tantangan-tantangan yang dihadapi setiap individu atau klien berdasarkan periode kronologisnya. Melalui upaya ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menerapkan strategi konseling. Selanjutnya yaitu huruf T, di mana huruf T menunjukkan ancaman terhadap kesejahteraan individu. Dalam model konseling respectful, ungkapan ini menggambarkan situasi-situasi yang menempatkan individu dalam keadaan yang berbahaya atau goncangan psikologis. Apabila stresor terus mengganggu individu, maka dapat memperlemah kemampuan atau kekuatan pribadinya, seperti kemampuan mengatasi masalah dan self-esteem-nya. Selanjutnya yaitu huruf F, di mana huruf F menunjukkan sejarah keluarga. Pada abad ke-21, konselor ditekankan untuk memahami kekuatan unik yang diperoleh klien dari sistem keluarga yang beragam dan mengimplementasikan intervensi yang sengaja dirancang untuk mendorong perkembangan yang sehat dari unit keluarga ini. Selain belajar tentang kekuatan pribadi yang diperoleh individu dari sistem keluarga yang beragam ini, praktisi kesehatan mental didorong untuk menilai asumsi dan bias mereka sendiri tentang kehidupan keluarga. Selanjutnya yaitu huruf U, di mana huruf U menunjukkan keunikan karakteristik fisik. Keunikan fisik ini sering dikaitkan dengan individu yang memiliki gangguan fisik. Model konseling respectual menekankan pentingnya kepekaan konselor terhadap cara individu atau klien dalam mempersepsi bentuk tubuh atau citra kecantikan fisiknya yang relatif beragam. Dan yang terakhir yaitu huruf L, di mana huruf L menunjukkan lokasi tempat tinggal. Setiap daerah geografis, apakah perkotaan atau pedesaan, industri atau agraris, ditandai oleh subkultur yang berbeda, baik menyangkut nilai-nilai, adat istiadat, maupun bahasa, yang itu semuanya berpengaruh terhadap gaya hidup setiap warganya. Dalam memperoleh layanan konseling yang etis dan efektif pada abad ke-21 ini, maka konselor dituntut untuk memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, pengetahuan dan keterampilan konseling. Dalam model konseling respectful dikembangkan untuk membantu konselor agar mampu berpikir lebih holistik tentang kliennya. Selain itu, mendorong para praktisi untuk mempertimbangkan atau memikirkan bahwa kerangka kerja mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor yang beragam.